Ya 5 sampai 10 menit. Baik. Jadi saya memiliki metode namanya itu tulis gitu ya. Jadi kalau mau nulis ya nulis gitu ya. Kalau mau nulis ya tulis gitu. Nggak usah macam-macam. Pokoknya tulis saja gitu ya. Metode ketika ditanya bagaimana cara menulis, tulis. Nah, gitu ya. Tulis itu pertama dari mulai tetapkan tema ya. Kita mau menulis apa nih sebenarnya? Temanya apa, nanti topiknya apa, subtopiknya apa, apakah kita secara general atau secara spesifik. Nah, di sini juga ungkapkan permasalahan ini biasanya baik yang sifatnya dia itu ilmiah ataupun populer. Artinya ada satu hal yang perlu kita sampaikan ke pembaca ya, ungkapkan permasalahan gitu ya. Misalnya nih bukunya Kang Adi nih yang berbisnis dengan cinta itu kan kenapa sih berbisnis itu harus dengan cinta gitu. Gitu kan. Nah, kita berarti nanti harus Kang Adi harus tanya nih, harus bisa jawab nih. Berarti kan ada masalahnya. Oh, mungkin selama ini orang bisnis itu hanya dengan hanya cari keuntungan gitu, nggak dengan hati, nggak dengan iman, nggak dengan apa sih namanya itu keadilan, sehingga kemudian nanti munculnya adalah ya apa kerakusan, ketamakan dan lain sebagainya. Jadi T yang pertama itu adalah tetapkan tema ya, topiknya kita tetapkan dulu, kita mau menulis apa. Ini biasanya kan kita bisa bantu dengan menggunakan mind map ya, atau juga menggunakan daftar isi yang sifatnya itu dia masih fleksibel gitu ya. Nanti ada contohnya ya. Jadi tetapkan tema, ungkapkan permasalahan yang akan kita teliti apa nih, seperti apa gitu ya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan induksi atau deduksi ya. Jadi kita bisa ambil, kita menulis itu mau apakah dari yang general, yang umum, lebih spesifik, atau secara yang spesifik baru yang umum, atau bisa dua-duanya. Ya kalau buku ini biasanya yang general dulu gitu ya, kemudian baru nanti lebih spesifik sampai ujungnya itu adalah kesimpulan. Nah itu biasanya kalau buku ya. Artikel juga sebenarnya nggak jauh berbeda. Nah ini tentu saja agar lebih menarik juga dia gunakan juga kutipan teori ya. Ini sebenarnya baik itu yang populer ataupun yang ilmiah. Kalau ilmiah itu biasa harus disebutkan, tapi kalau populer itu nanti bisa kita hanya letakkan di daftar pustaka. Nah kemudian juga sesuaikan metode penelitian, dalam arti itu kita bisa menggunakan cara menulisnya itu seperti apa sebenarnya ya. Apakah kita mau menggunakan, nanti ada banyak pilihan ya, mulai dari pilihan bahasa ya, nanti termasuk juga segmentasi dari pembaca. Kita mau menulis untuk siapa sih? Misalnya Kang Adi mau nulis buat misalnya itu untuk para pelaku UMKM. Gitu ya. Berarti kalau pelaku UMKM itu mungkin dia dari sisi pendidikannya misalnya, oh rata-rata udah bagus nih, berarti bahasanya mungkin bahasa intelektual bisa digunakan. Tapi kalau untuk semua umur berarti gunakan bahasa yang memang sudah terbiasa dilakukan. Nah ini nanti kita gunakan metode apa yang disebut dengan metode tulisnya. Nah tentukan tema, ini yang paling penting nih Kang Andi nih ya, dan ibu bapak sekalian. Jadi tema itu memang sesuatu yang kita suka, yang kita senang dan juga menarik untuk kita tulis gitu ya. Saya belajar untuk konsisten untuk menulis di blog saya gitu ya. Ternyata ya kalau saya sih lebih cenderung kepada ini sih sebenarnya. Ya belajar untuk terus meluruskan niat tentu saja gitu ya. Jadi ya ini sebagai satu amal baik saya gitu ya. Insya Allah menjadi amal baik saja ketika, dan juga kepedulian serta mungkin ya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab bahwa ya memang ini sesuatu yang mungkin harus kita lakukan, harus kita tulis agar masyarakat itu tahu. Misalnya nih ya, kemarin itu yang tentang ini kaitannya dengan akidah biasanya itu. Misalnya ada iklan itu rambut rontok kok takdir gitu kan ya. Rambut rontok bukan takdir gitu ya, padahal itu ya takdir gitu kan ya. Ini seolah-olah sepele, tapi menurut saya penting untuk kita ini kan, untuk kita tuliskan agar masyarakat itu tahu gitu ya. Demikian juga mungkin yang paling banyak, walaupun nanti ada segmentasi ya, buku yang paling banyak adalah buku yang sifatnya itu how to. How to gitu ya. Termasuk saya sudah menerbitkan juga di yang di Malaysia juga ada The Power of Spiritual Writing gitu ya. Itu tentang teknis dan juga spirit untuk energi untuk menuliskan.
gitu ya. Jadi buku how to untuk menulis gitu. Ini juga sangat mungkin sekali. Jadi tentukan tema ini ada 3, suka, kedua adalah dekat, kadang juga yang menantang gitu ya. Bisa juga nih kita menulis sesuatu yang menantang, dalam artian itu menantang itu maksudnya kita belum tahu nih gitu. Misalnya nih Kang Adi kan mungkin apa ya, belum tahu seluk beluk misalnya itu sifat feminim misalnya gitu. Bikin buku tentang cara memahami sifat feminim misalnya. Wah kan, wih kayak gimana nih, datanya seperti apa gitu ya. Gitu. Nah itu juga perlu, karena dulu ada hoax juga katanya buku untuk memahami perempuan, memahami wanita itu sekian halaman, itu padahal hoax itu ya, nggak seperti itu sebenarnya itu ya. Itu lain itu. Tapi ketika menuliskan itu berarti menantang sekali nih gitu ya, menantang untuk kita tuliskan. Jadi tentukan tema, suka, dekat, dan juga menantang. Ya pilih salah satunya. Oke, berikutnya adalah ungkapkan masalah. Ini menurut saya menarik ketika kita bicara tentang baik itu yang akademik ataupun juga yang populer. Ada social problem, ada academic problem. Menurut saya ini penting gitu. Jadi buku kita kontribusinya itu apa sih gitu ya. Mungkin kontribusinya paling sepele, misalnya ada buku judulnya itu ketawa ala sufi, ketawa ala salafi gitu ya. Jadi dia hanya mengumpulkan cerita-cerita orang terdahulu yang bikin orang itu tersenyum gitu. Mungkin ada yang tertawa, itu juga ada manfaatnya berarti gitu kan ya. Masalahnya apa nih, mungkin banyak orang stres sehingga kemudian bikin buku lah yang ini gitu ya. Walaupun sekarang udah terkalahkan oleh itu ya, audio video ya, oleh buat TikTok dan sebagainya gitu ya. Tapi buku masih tetap, karena di TikTok sendiri, di YouTube sendiri misalnya, itu kan ada tulisan di situ ya, ada tulisan dan saling mengisi gitu ya, saling mengisi, sehingga ini menurut saya hal yang sangat menarik juga. Lengkapi dengan teori, ini juga penting juga, terutama nanti ketika Ibu dan Bapak sekalian ingin menulis dengan pendekatan yang ilmiah populer ataupun ilmiah murni gitu ya. Jadi ada teori ilmu pengetahuan, kemudian teori yang digunakan sehingga kita bisa, ini banyak sekali gitu. Jangan salah gitu ya, bahwa orang-orang misalnya yang ada di misalnya di stand up comedy misalnya, mereka itu ada tim kreatifnya.